Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Saiful Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan narasi tentang unsur pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan yaitu salah satunya adalah berbagi ya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat di sini merupakan kegiatan sebagai salah satu media saya untuk berbagi ilmu secara luas di berbagai bidang. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat biasanya saya mengimplementasikan secara langsung hasil penelitian atau ilmu yang teori yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Karena interest saya tentang kecerdasan terkait dengan dataset citra dan penelitian saya juga tentang kecerdasan buatan yang biasanya menggunakan data citra, maka saya memang interest ya, tertarik dengan fokus citra. Jadi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat biasanya saya membagi pengetahuan saya tentang bagaimana me apa, mengolah data ya, mengolah data jika bentuknya adalah citra digital dalam hal ini ya. Oke, salah satu yang pernah saya, bagi ya, pengetahuan saya pernah saya bagi ke masyarakat sekitar, di lingkungan, waktu itu di lingkungan Masjid Mukimuddin ya. Jadi ada editing foto ya, editing foto untuk masyarakat sekitar yang tentunya bermanfaat ketika mereka membuat brosur atau, mengubah, memperbaiki foto-foto kegiatan yang mereka punya. Nah, jadi tentang editing foto ya. Dalam hal ini editing fotonya adalah menggunakan, Photoshop ya. Jadi saya akan share screen tentang materi saya di pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi, editing foto menggunakan Adobe Photoshop CC. Nah, biasanya ketika kita mengambil foto itu, eee, tangan, apa, foto itu kadang ada yang getar ya, ada efek blur itu. Nah, itu yang akan kita proses. Jadi biasanya itu pada foto tersebut akibat getaran ya, atau pencahayaan yang kurang. Pencahayaan yang kurang itu menyebabkan, eee, sistem di foto itu kecepatan capture-nya akan turun, ya, atau dalam istilah fotografi dikenal istilah slow speed ya. Jadi kecepatannya rendah, sehingga seharusnya kamera tidak boleh bergerak, steady. Nah, kalau kita tidak menggunakan tripod atau, eee, hanya mengandalkan tangan saja, tentunya akan bergetar, karena biasanya ketika kita menekan shutter foto itu ada getaran, ada sedikit, apa, hentakan sih. Nah, itu yang akan kita proses. Nah, ya jadi sudah saya jelaskan tadi fotonya terutama foto dengan cahaya yang rendah, ya, tidak menggunakan tripod atau yang, shutter speed-nya rendah. Ketika kita tidak menggunakan tripod, menjaga kamera tetap stabil itu cukup serius ya masalahnya. Nah, maka di dalam Photoshop itu ada salah satu fitur atau fungsi ya yang bernama sharpen. Nah, sharpen ini adalah tools untuk mentajamkan. Jadi, maksudnya adalah kalau ada gambar yang blur itu biasanya kan dibuang ya si recycle bin kita, di recycle bin dari komputer. Nah, maka daripada seperti itu, maka dicoba menggunakan filter sharpen. Ada menunya yaitu filter sharpen camera shake reduction. Secara default filter ini akan mengambil bagian gambar
yang terbaik ya untuk dikerjakan. Bisa dicek diperbesar 200% untuk melihat hasil dari filternya. Kemudian ada filter tambahan, klik kanan di sebelah kanan ya, advance, lalu hapus blur trace ya pada blur direction tools. Nah, ya ini adalah hasil gambar di sebelah kanan ini adalah hasil gambar dari proses yang sebelumnya. Ya. Masih ada blur ya, lihat ada goyangannya, ada goyangan dari citranya, maka bisa menggunakan blur estimate ya, lalu pilih hapus blur lagi. Oke. Nah, pada blur estimate tools di kiri atas dialog, tandai area yang telah jelas mengaburkan dan berisi bagian yang paling terang serta paling gelap. Periksa apakah ada kabel tipis, ada seperti hubungan gitu di citra ya, ketika didetailkan. Nah, dikurangi parameter smoothingnya, ya, kurangi parameter smoothingnya lalu tekan OK. Nah, pada Adobe Photoshop CC di sini, pada Photoshop CC itu juga ada fitur tambahan untuk mengubah ukuran dari citra ya, mengubah ukuran dari citra. Nah, ini kalau ingin mengubah ukuran dari citra sebaiknya kita luruskan terlebih dahulu, karena jika tidak maka akan memotong bagian yang diinterpolasi. Nah, lalu kemudian pilih filter adaptive wide angle, kemudian lens correction, dan jadi area putih yang di samping bisa dihapus ya, untuk dapat melihat detailnya. Kalian bisa zoom lalu atau dibesarkan ya, pada bagian tepinya, sehingga tidak ada bagian tepi yang putih ya, atau kosong, tidak ada citranya. Lalu ditajamkan, dicerahkan pewarnaannya dengan menggunakan filter kamera raw. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini adalah salah satu bagian dari citra. Nah, di bagian jembatannya, nah ini adalah hasilnya, sangat jelas sekali, sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dan ini adalah hasil akhir. Perbedaan antara yang sebelah kiri sebelum dilakukan proses editing foto dan sebelah kanan yang sudah ada editing foto. Saya mengambil di bagian kecil ya, di bagian kecil pada citra, tepat di sebelah kanan ya, frame sebelah kanan. Nah, pada frame sebelah kanan terlihat deret lampu pada citra awal itu yang pertama tidak terang, yang kedua blur ya, dan bahkan objek dari gedungnya tidak terlihat jelas. Namun ketika sudah dilakukan editing foto, maka bangunan akan sedikit lebih jelas karena adanya pengaturan kontras ya, kontras dari citra tersebut. Ya, demikian materi singkat dari yang pernah saya bagi di masyarakat sekitar ya. Tentang kegiatan pengabdian masyarakat saya. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan pengolahan citra digital, karena saya memang interest di kecerdasan dan data yang sering saya gunakan adalah data citra, maka saya mendalami di bidang pengolahan citra ini. Itu saja dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.